Selamat pagi, Shalom, Bapak Ibu, Saudara sekalian, kekasih Tuhan. Renungan singkat firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu melayani jiwa-jiwa dengan kehangatan kasih dari Allah Bapa. Saya bacakan Lukas 2 ayat yang ke-6 dan 7. Lukas 2 ayat 6 dan 7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Amin. Puji Tuhan. Bayi Yesus ketika dilahirkan dikatakan Maria membungkusnya dengan kain lampin. Mengapa bayi yang barusan lahir itu harus dibungkus dengan kain lampin? Supaya tenang, karena hangat ya, dan bisa tidur dengan baik. Puji Tuhan. Nah, demikian juga seorang bayi ketika rewel, dia digendong oleh ibunya, ternyata jadi tenang. Karena apa? Karena bayi itu telah betul-betul faham, mengerti tentang irama, hal yang khas dari bunyi detak jantung ibunya yang selama 9 bulan lebih di dalam kandungan. Bayi itu mendengar detak jantung dari ibunya yang membuat tenang. Puji Tuhan. Demikian juga seringkali kita harus melayani jiwa-jiwa yang menurut lamanya jadi Kristen, seharusnya sudah bisa jadi pengajar, tetapi masih belum bisa memahami kebenaran. Rasul Paulus dalam Ibrani 5 ayat yang ke-13 di sana dikatakan bahwa orang-orang Ibrani yang sudah jadi Kristen itu sudah lama jadi Kristen. Seharusnya sudah jadi pengajar, tetapi masih harus diberi susu seperti bayi. Karena apa? Belum bisa memahami kebenaran. Banyak sekali orang-orang Kristen yang sekian lama jadi Kristen, tetapi belum bisa memahami kebenaran, belum bisa membedakan kebenaran dari pikiran Kristus, kebenaran Tuhan, dan kebenaran dari pikiran manusia. Belum bisa membedakan. Ya, oleh sebab itu masih harus diajarkan pokok-pokok tentang penyataan mengenai Allah. Ya, diulang-ulangi, dan itu saja seringkali sulit dimengerti. Nah, dalam menghadapi orang-orang Kristen yang demikian ini, kita harus bersabar dan memiliki hati seorang ibu, haleluya, yang membuat hati mereka tenang, bukan gelisah, bukan lalu kecewa, putus asa, pertengkaran, tidak. Dengan apa kita bisa membalut dengan kasih? Yaitu kalau hati kita ini dipenuhkan Roh Kudus, sehingga kasih dari Bapa itu memenuhi hati kita, dan kita melayani jiwa-jiwa itu dengan dorongan kasih Bapa. Jadi jiwa-jiwa itu harus bisa mengalami, merasakan kasih Bapa dari pelayanan kita. Itu seperti bayi yang harus bisa mendengar kembali detak jantung ibunya. Puji nama Tuhan. Dan itu membuat mereka kemudian menjadi tenang, ada damai sejahtera dan sukacita, serta akan bisa menerima firman. Rasul Petrus mengatakan, hendaknya kita seperti bayi-bayi yang baru lahir, yang menerima air susu yang murni, yaitu firman Allah. Air susu yang murni yaitu air susu dari ibu. Ya, jadi kita harus menyalurkan kasih Bapa,
itu lewat firman Allah yang murni yang kita terima dari pencerahan-pencerahan Roh Kudus yang memberi iluminasi, penerangan kepada kita dan kita salurkan kepada jiwa-jiwa. Puji nama Tuhan, dengan demikian jiwa-jiwa itu akan bertumbuh. Jangan sampai kita kemudian malah emosi, ya, ikut-ikut jadi bayi rohani, ya, itu pasti tidak akan membuahkan buah yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita harus berdoa, minta kepenuhan Roh Kudus, supaya kita bisa membalut jiwa-jiwa itu yang masih bayi rohani dengan kain lampin, atau sebagai seorang ibu yang menggendong bayinya. Haleluya, di mana kasih dari Bapa itu bisa dirasakan oleh jiwa-jiwa itu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, pagi hari ini Engkau sudah memberikan firman-Mu kepada kami sekalian, dan biarlah Roh Kudus mengurapi, haleluya, dan memberi pencerahan lebih lanjut kepada kami semua, sehingga firman-Mu ini menjadi berkat dan kami dipenuhi dengan hati yang dipenuhi dengan kasih agape, kasih Bapa surgawi. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian.